Oke, ketemu lagi sama Ibu di pelajaran PLH kelas 7. Nah, kali ini kita akan membahas masuk ke bab 2, yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Nah, kalau kemarin sudah kita bahas mengenai macam-macam sumber daya alam, apa saja sumber daya alam itu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas manfaatnya apa saja. Kemudian nanti kita tahu dan kita bahas lagi lebih lanjut pada video setelah ini. Silahkan kalian tonton. Pemanfaatan sumber daya alam mencakup saling ketergantungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengertian makhluk hidup dan lingkungan hidup, dan yang kedua hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Oke. Pengertian makhluk hidup di sini adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan yang mempunyai gejala kehidupan. Misalnya, kita lihat di sini ada gambar, ada manusia, ada tumbuhan, dan juga ada hewan, di mana semuanya itu mempunyai ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Kemudian, persebaran makhluk hidup di permukaan bumi tidak merata dikarenakan bergantung pada hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah perbedaan iklim, di mana contohnya yaitu curah hujan, suhu, kelembapan udara, dan juga angin. Yang kedua adalah keadaan tanah atau yang disebut dengan edafik. Nah, contohnya yaitu seperti humus tanah, tekstur tanah, tingkat kegemburan tanah, mineral hara, air tanah, dan kandungan udara. Yang ketiga ada tinggi rendahnya permukaan bumi atau disebut dengan relief yang akan mempengaruhi pola penyinaran matahari. Dan terakhir, tindakan manusia atau faktor biotik mengubah bentangan alam, misalnya tanah tandus menjadi daerah hutan atau hutan menjadi daerah industri ataupun sebaliknya. Nah, pengertian lingkungan hidup juga ada beberapa definisi-definisi dari para ahli. Yang pertama yaitu menurut Profesor Dr. Andes Haji R. bin Tarto. Ada kesalahan penulisan ya, sorry di sini. Menurut beliau, lingkungan itu adalah sesuatu di sekitar kita, baik berupa benda maupun non-benda yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi sikap dan tindakan kita. Yang kedua, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain-lainnya. Selanjutnya, nomor 3 menurut Profesor ST Munajat Danu Saputra SH. Nah, menurut beliau lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Yang keempat, menurut Profesor Otto Sumarwoto, lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi dalam ruang yang kita tempati mempengaruhi kehidupan kita. Dan yang terakhir, menurut Profesor Emil Salim, menurut beliau lingkungan hidup itu adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia. Nah, unsur-unsur lingkungan hidup dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah unsur fisik atau physical environment. Adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berupa benda mati, seperti pegunungan, sungai, air, tanah, dan juga cahaya matahari. Yang kedua, unsur biologis atau biological environment adalah segala sesuatu di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusia itu sendiri, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga jasad renik. Yang terakhir adalah unsur sosial atau social environment
adalah lingkungan sebagai tempat interaksi antara manusia dengan manusia lainnya maupun dengan kelompok. Nah, lingkungan sosial mempunyai beberapa aspek seperti kemasyarakatan, kejiwaan, kerohanian, dan juga sikap kependidikan tentunya. Menurut penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup, nah lingkungan hidup itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah lingkungan alam hayati, alam non-hayati, lingkungan buatan, dan juga lingkungan sosial. Kemudian, lingkungan mempunyai ciri-ciri yang sangat khas. Di antaranya yang pertama adalah saling ketergantungan. Nah, jadi lingkungan itu saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan yang tak hidup. Kemudian yang kedua, tidak terbatas nyata. Yang ketiga, adanya suksesi lingkungan. Adanya suksesi lingkungan ini yaitu adanya adaptasi di antara lingkungan-lingkungan tertentu. Seperti misalkan di antara kelompok-kelompok tertentu ada beberapa yang berbeda kelompok maka teralihkan seperti itu. Kemudian yang keempat adanya daya dukung lingkungan. Jelas ya, lingkungan itu pasti sangat amat mendukung di mana terhadap lingkungan itu tersendiri, khususnya untuk manusia. Dan yang terakhir, mempunyai diversitas. Diversitas ini adalah mempunyai perbedaan. Perbedaan lingkungan dengan satu yang lainnya terlihat jelas. Nah, maka itu adalah ciri-ciri khas dari lingkungan. Selanjutnya yang kedua nih, hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, makhluk hidup itu baik manusia, tumbuhan, dan hewan selalu berhubungan atau berinteraksi satu dengan yang lainnya dengan lingkungan. Nah, oleh karena itu, makhluk hidup dan lingkungan terjadi saling ketergantungan satu sama lain. Nah, maka berbagai bentuk saling ketergantungannya antar makhluk hidup dan lingkungan dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama adalah semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, bergantung pada udara, air, dan juga makanan. Tentu ya, jelas. Manusia, hewan, dan tumbuhan sangat amat bergantung dengan udara, air, dan makanan. Karena itu merupakan kebutuhan pokok dari makhluk hidup. Yang kedua, tumbuhan membutuhkan benda-benda mati seperti air, karbon dioksida, dan juga energi matahari. Nah, pasti tentu tumbuhan sangat membutuhkan air agar dia dapat tumbuh dan berkembang. Karbon dioksida juga dia tumbuh untuk bernafas, dia menghirup karbon dioksida. Kemudian energi matahari jelas sangat butuh untuk melaksanakan fotosintesis atau melangsungkan fotosintesis. Selanjutnya, manusia dan hewan juga saling bergantung. Ya, di mana manusia pasti membutuhkan hewan, bisa sebagai konsumsi atau yang lainnya. Kemudian, tumbuhan tertentu bergantung pada kumbang, kupu-kupu, burung, dan angin untuk penyerbukan. Contohnya pada beberapa bunga. Bunga ini dapat berkembang biak, yaitu dengan bantuan serangga-serangga tadi atau burung atau angin untuk melaksanakan perkembangbiakannya agar bisa tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, tumbuhan hijau daun memerlukan sinar matahari, gas karbon dioksida, dan air untuk proses fotosintesis. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di atas, tumbuhan hijau daun sangat amat memerlukan sinar matahari, karbon dioksida, dan air untuk proses fotosintesis. Dan yang terakhir, hasil fotosintesis selanjutnya dimanfaatkan oleh siapa lagi kalau bukan oleh manusia. Nah, sebagai makanan sehingga tampak adanya hubungan antara produsen dan konsumen. Selanjutnya, perbedaan bentang alam akan menyebabkan bermacam-macam ekosistem dan bioma. Seperti yang pertama ada ekosistem daerah pegunungan. Nah, pada ekosistem daerah pegunungan, di puncak gunung yang tinggi ditutupi oleh salju. Kemudian terdapat padang lumut, padang rumput,
hutan jarum, hutan gugur, dan hutan campuran. Nah, sedangkan pada bioma di bumi, daerah kutub itu memiliki kemiripan dengan puncak gunung yang tinggi, selalu diselimuti lapisan es yang tebal. Terdapat juga padang lumut merupakan daerah di bawah kutub. Kemudian ada juga padang rumput yang dihuni oleh sejenis rerumputan dengan hewan pemakan rumput seperti rusa. Ada juga hutan jarum yang berada di daerah ugahari atau sedang, yaitu pohon pinus dan tusam yang mendominasi di daerah-daerah tersebut. Kemudian terdapat juga hutan gugur dan hutan heterogen atau campuran. Nah, hampir sama ya ekosistem daerah pegunungan dan juga bioma yang ada di bumi. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian buka lagi LKS-nya, dicatat juga ya di buku tulis kalian masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya atau jika ada yang ditanyakan, silahkan kalian komentar di bawah ini. Dan jangan lupa absen terlebih dahulu di Google Form dan absen juga di komentar YouTube. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.